buktikan kasih-Mu. Kau korbankan diri-Mu untuk selamatkanku. Engkau penuhiku dengan Roh-Mu yang hidup, membuatku melihat dan percaya betapa besar kuasa-Mu. Roh Kudus terangi jalanku, ku aman sebab Engkau yang selalu menuntun di setiap langkahku. Ku percaya
Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita tidak bisa streaming online karena menghindari orang berkumpul. Tetapi walaupun kita tidak bisa online atau live, kita dapat tetap bisa beribadah bersama-sama. Nah, pada hari ini tema yang akan saya sampaikan adalah tentang di mana Allah. Di dalam dunia ini semua orang memiliki pengalaman yang menyakitkan, menyedihkan, pergumulan-pergumulan yang menyusahkan kehidupan. Ada perceraian, ada pergumulan sakit penyakit, dan semua tentunya kita tahu bahwa kita sedang berada pada situasi yang tidak menyenangkan, yaitu pergumulan terhadap pandemi COVID-19. Dalam situasi seperti ini, maka ada sebuah pertanyaan yang kelihatannya umum ditanyakan, yaitu di mana Allah? Pertanyaan ini bukan saja diucapkan oleh orang-orang pada zaman sekarang, pada masa kita mengalami pandemi karena penderitaan, karena penyakit, karena masalah keuangan, efeknya yang begitu besar. Tetapi juga orang-orang pada masa ke masa dengan pergumulannya akhirnya bertanya, di mana Allah? Saudara yang dikasihi, Ayub juga pernah bertanya, di mana Allah? Bahkan bukan Ayub, Maria dan Marta pernah bertanya, di mana Allah? Seandainya Tuhan ada di sini, seandainya Tuhan ada pada situasi ini, atau pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul karena pergumulan yang begitu besar. Nah, di mana Tuhan? Menurut Alkitab, di manakah Tuhan? Saudara, tentu saja saya tidak akan menjawab dari diri saya sendiri, tetapi saya akan memberikan firman Tuhan kepada saudara bagi jawaban kepada kita semua yang bertanya, di manakah Tuhan pada situasi-situasi yang sulit? Di manakah Tuhan ketika kita sedang dalam pergumulan, menghadapi kematian, menghadapi bencana, menghadapi sakit penyakit, menghadapi persoalan rumah tangga, atau ekonomi yang sedang menurun, dan yang lain sebagainya. Alkitab berkata ada dua hal, saudara. Yang pertama, di manakah Tuhan? Maka jawabannya adalah Tuhan ada di sorga. Dalam Mazmur pasal 11 ayat 4 dikatakan bahwa Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan, tahtanya di surga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Dia ada di surga, menunjukkan siapa dia. Dia ada di surga, menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang luar biasa. Dia adalah pribadi Sang Pencipta, Maha Kuasa, Maha Mulia. Tetapi dalam kemahamuliaannya itu, dalam kemahabesarannya itu, Dia memperhatikan umat manusia di bumi ini. Yang kedua, saudara, bahwa sekalipun Tuhan ada di dalam surga, tetapi Dia juga tinggal di dalam hidup kita melalui Roh Kudus-Nya. Jadi ada dua saudara. Yang pertama, Tuhan ada di surga. Yang kedua, Tuhan ada di dalam hidup orang yang percaya. Roh Kudus-Nya tinggal di dalam diri kita ketika kita percaya kepada Dia dan mengasihi Dia. Nah, saudara, apakah yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yaitu Roh Yesus, ketika Dia tinggal di dalam hidup kita? Dia berjanji bahwa akan memberikan penghiburan. Dia berjanji untuk memberikan kekuatan. Bukan hanya itu, Dia juga berjanji untuk menyertai, memberikan pertolongan, dan yang lain sebagainya yang kita umatnya membutuhkan. Jadi saudara, ketika orang bertanya di manakah Allah, maka Alkitab memberikan jawaban kepada kita tentang dua hal tadi. Dia ada di surga, bertahta dan berkuasa, tetapi memperhatikan umat manusia. Dan yang kedua, Dia ada beserta dengan kita, tinggal di dalam kita melalui Roh Kudus-Nya
yang luar biasa itu. Nah, saudara, dengan kata lain, Tuhan tidak pernah melarikan diri. Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan pergi daripada tanggung jawabnya sebagai pencipta yang memelihara dan melindungi dan mengasihi kita. Ia tidak lupa dengan ciptaannya. Pasti dia tidak lupa dengan saudara dan saya. Nah, kalau begitu saudara, apa yang dapat kita pelajari tentang pertanyaan di manakah Allah? Ada sebuah kisah yang menarik di dalam Alkitab saudara, yaitu tentang Marta dan Maria. Dua orang ini memiliki seorang saudara pria yang bernama Lazarus. Suatu waktu Lazarus sakit dan akhirnya meninggal. Dan apa yang terjadi saudara? Yesus datang setelah Lazarus meninggal. Mengapa Yesus seakan-akan terlambat? Dan memang benar terlambat. Ternyata di dalam Yohanes pasal 11 ayat 23, Yesus dikatakan sengaja untuk tidak datang segera. Aneh ya. Orang yang dia kasihi, yaitu Lazarus, sahabatnya, juga saudara dari Marta dan Maria, murid-muridnya. Tetapi Yesus tidak segera datang untuk menolong. Tentu saja ketika Yesus datang, Marta dan Maria berkata kepada Yesus, "Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, tentu saudara kami tidak mati." Saudara, pertanyaan atau pernyataan itu juga sering kita sampaikan. Kita berkata, seandainya Tuhan beserta dengan kita, seandainya Tuhan menolong kita, seandainya Tuhan memberkati kita, kita berandai-andai, kita berpikir Tuhan telah meninggalkan kita, tetapi seandainya Dia datang, tentu kita tidak akan mengalami kesusahan tersebut. Saudara, kita mengetahuinya dalam Yohanes pasal 11 yang kita perhatikan ini di dalam kisah Maria dan Marta, maka kita menemukan bahwa ketidakhadiran Yesus bukan berarti bahwa Dia tidak mengetahui atau tidak peduli dengan apa yang terjadi pada Lazarus atau pada Maria dan Marta. Tidak. Di dalam kemahatauannya, Dia sangat tahu bahwa saudara-saudaranya tersebut, para muridnya tersebut, akan merasakan satu kesedihan yang luar biasa. Tetapi rupanya Dia memiliki rencana tertentu. Bahwa Dia di dalam kemahatauannya, Dia mengetahui bahwa Lazarus tidak akan mati. Sekalipun Lazarus mati, Dia akan membangkitkannya. Itu yang Dia tahu. Karena Dia adalah Tuhan, Juru Selamat. Maka Dia menunda kedatangannya. Bagi kita, saudara, penting sekali peristiwa ini. Bahwa ternyata Tuhan mengetahui semua apa yang terjadi dan yang akan terjadi dalam hidup kita. Di dalam kemahatauannya, Dia mengatur sedemikian rupa. Yang pastinya Dia akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Memang, kata yang terbaik buat kita sangat berbeda dengan kata terbaik yang dari Allah. Kadang-kadang kita berpikir apa yang kita terima bukanlah yang terbaik. Tapi percayalah, kalau saudara mengasihi anak saudara, tentunya saudara akan memberikan yang terbaik buat anak saudara. Demikian juga dengan Tuhan. Yakinilah bahwa Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Dan Dia memberikan yang terbaik buat kita. Di mana Dia? Dia di dalam kemahatauannya. Dia ada beserta dengan saudara. Dia mengetahui rencana apa yang terbaik buat hidup saudara dan saya. Penderitaan adalah pusat daripada iman kita, saudara. Penderitaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengalaman gereja. Orang-orang Kristen mula-mula mengalami seluruh daftar daripada penderitaan yang pernah tertulis oleh manusia. Tidak dapat dipungkiri, karena penderitaan adalah ciri daripada gereja Tuhan dan orang percaya di seluruh bumi. Bukan Tuhan yang salah,
Tapi memang dunia ini yang telah jatuh ke dalam dosa dan memiliki akibat dari kejatuhan di dalam dosa. Penderitaan, kesusahan, itulah yang terjadi dalam hidup kita sebagai resiko dari kejatuhan manusia di dalam dosa. Saudara, justru kehadiran Tuhan memberikan jawaban atas penderitaan kita. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17 dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, Tuhan memberikan jaminan bahwa kita akan hidup di dalam kehidupan yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Dia selalu hadir beserta dengan kita. Dia justru hadir untuk menjawab penderitaan kita. Saudara, Tuhan tidak melempari kita dengan penderitaan dan Dia melarikan diri dari tanggung jawabnya sebagai pencipta yang mengasihi kita. Tidak. Saya yakin tidak, saudara. Alkitab bahkan berkata bahwa Dia bertanggung jawab. Dia mengasihi, bahkan Dia rela mati buat kita. Saudara, itu merupakan sebuah bukti bahwa Tuhan bukan penyebab daripada penderitaan. Ia justru berbagi dengan kita di dalam penderitaan. Dia pernah menderita. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, Dia mengalami begitu banyak penderitaan. Bahkan Dia mati di kayu salib. Untuk apa, saudara? Supaya setiap kita boleh mengalami pergumulan kita yang mendapatkan jawaban. Supaya setiap kita bukan sendirian tinggal di dalam penderitaan, tetapi Tuhan beserta dengan kita di dalam penderitaan untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan jalan keluar buat kita. Ingatlah, Yesus pernah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kematiannya menanggung dosa dan penderitaan kita. Jadi salib adalah penderitaan Tuhan untuk kita. Karena salib kita menjadi yakin bahwa Tuhan bukanlah penyebab penderitaan bagi kita. Justru Dia menolong kita lepas dari penderitaan. Salib menunjukkan kasih-Nya, bahwa Dia mengasihi kita di dalam penderitaannya. Dan karena kita, Dia menderita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat masa depan cerah di Solo. Jadi semua kesadaran ini harusnya membawa kita kepada kedamaian bahwa Tuhan menyertai kita. Ia tidak berubah. Di tengah penderitaan, Ia menyertai kita, menuntun dan memberikan jalan keluar. Bahkan Ia memberikan kuasa untuk kita supaya kita bisa menang dari penderitaan. Haleluya. Pastilah dan percayalah, Tuhan tidak lari. Bukan Tuhan tidak ada. Dia tetap menyertai kita. Apapun yang terjadi, Dia berada bersama dengan kita. Mari bersama-sama kita menghadapi permasalahan yang besar ini, pandemi dari COVID-19. Semua orang di dunia ini bergumul, termasuk kita orang-orang percaya. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan, saudara? Kita menyadari bahwa Tuhan menyertai kita. Dia ada, Dia bukan tidak ada. Dia selalu ada bersama dengan kita. Oleh karena itu, lakukanlah yang pertama. Bersyukurlah. Penuhilah hidupmu dengan rasa syukur bahwa Tuhan ikut menderita bersama dengan kita. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Dia tahu apa yang menjadi jeritan kita. Dia tahu itu. Dan Dia mau menolong kita. Jawabannya mungkin berbeda dengan apa yang kita harapkan. Tetapi yakinilah bahwa Dia baik buat saudara. Dia mengasihi saudara. Yang kedua, milikilah iman bahwa Tuhan menyertai kita. Dia telah mati di kayu salib dan bangkit. Dia pergi ke surga dan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Imanilah bahwa Dia berkuasa. Dia bukan hanya menghibur, Dia bukan hanya menguatkan,
tetapi Dia juga menyediakan jalan keluar dan memberikan kepada kita kuasa untuk mengalami kemenangan. Hiduplah dengan iman. Yang ketiga, berdirilah teguh, tetap setia. Karena Alkitab berkata di dalam Yakobus 1 ayat 12, saya akan membacakannya, dikatakan, karena berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Hari ini kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Saudara, mari kita bersama-sama menghadapi permasalahan yang besar ini, yaitu masalah pandemi COVID-19. Dengan pikiran yang positif, dengan rasa syukur dan iman, serta berdiri teguh dengan mempercayai bahwa Allah mengasihi dan menyertai kita. Di manakah Allah? Dia ada di surga, mengawasi dan menyelidiki hidup kita. Dan Dia ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Mari bertindaklah menjadi seorang percaya yang teguh, yang berdiri mempercayai Tuhan adalah Allah yang mengasihi. Selamat berjuang. Mari kita menangkan peperangan melawan pandemi ini bersama-sama dengan keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara. Shalom, salam pembuat murid. Saat ini saya mengajak setiap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama berdoa buat bangsa Indonesia. Di mana kita tinggal, di mana kita berada, bukan sebuah kebetulan. Karena kita sudah dipilih, ditetapkan untuk menjadi umat yang mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Saat setiap umat Tuhan bersama-sama, bersatu hati, sepakat di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kita sanggup melakukan keajaiban perkara yang besar bagi bangsa Indonesia. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Kami bersama-sama sepakat berdoa buat bangsa Indonesia yang sedang mengalami problem yang besar. Bahkan seluruh bumi ini sedang menghadapi masalah yang sama. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Hanya Engkau Tuhan, sandaran hidup kami. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup menolong setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan menyatakan kuasa-Mu bagi setiap kami, memberikan pertolongan bagi bangsa kami, memberikan pertolongan bagi setiap umat-Mu yang ada di bumi ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa buat para pemimpin bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Buat Bapak Presiden Joko Widodo, buat Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kami berdoa buat mereka Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai mereka, menolong mereka, memberi hikmat, sehingga setiap keputusan-keputusan yang beliau ambil, semuanya Tuhan campur tangan. Semua ada dalam kendali-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Beri kesehatan, kekuatan bagi mereka Tuhan. Juga buat para pemimpin-pemimpin bangsa ini, biarlah saat-saat ini menjadikan satu momen yang penting bagi bangsa ini, di mana mereka akan mengambil sikap untuk bersama-sama bersatu, bergotong royong membangun bangsa ini. Tidak saling menjatuhkan, tidak saling iri hati, tetapi mereka saling bersama-sama membangun bangsa ini. Dan kami berdoa bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat,
bangsa yang siap menghadapi badai masalah apapun yang sedang terjadi di bangsa ini. Kami berdoa Tuhan buat para pemimpin kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terlebih Tuhan, kami berdoa buat para dokter, setiap orang-orang yang terlibat, yang merawat setiap pasien-pasien yang terinfeksi oleh virus corona. Kami berdoa Tuhan buat mereka yang berada di garis terdepan. Tuhan menolong mereka, Tuhan memberikan ketenangan dalam jiwa pikiran mereka, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap mereka Tuhan. Karena mereka sudah memberikan seluruh hidup mereka untuk merawat para pasien-pasien yang terinfeksi ini Tuhan. Tolong mereka Tuhan, tolong mereka Tuhan, beri kekuatan bagi mereka Tuhan. Juga berdoa buat para ilmuwan-ilmuwan yang terus berusaha membuat vaksin, membuat obat untuk menangkal, untuk menyembuhkan orang-orang yang terinfeksi virus corona ini Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, biar mereka boleh menemukan vaksin yang tepat, vaksin yang terbaik, yang dapat menyembuhkan semua oleh karena pertolongan-Mu, semua oleh karena kehendak-Mu Tuhan, yang menolong, memampukan mereka. Terus juga buat setiap gereja Tuhan yang ada di bangsa ini maupun yang ada di seluruh bumi ini Tuhan, biar melalui hal ini kasih-Mu boleh tersalurkan bagi setiap jiwa-jiwa yang membutuhkan Engkau. Biarlah setiap kami boleh membagikan kasih-Mu, membagikan kebaikan yang sudah kami alami, yang sudah kami terima daripada-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampuni hati kami, pikiran kami, setiap segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu, seperti kami mengampuni kesalahan orang lain. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah Tuhan yang punya kerajaan, kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami akan menyampaikan beberapa pengumuman penting kepada saudara pada siang hari ini. Yang pertama, tentang konteks. Melihat situasi perkembangan dan keadaan saat ini, maka kontak dilakukan dengan video call. Demikian juga dengan kelas dasar kekristenan dan hidup berjemaat. Yang kedua, persembahan minggu ini saudara dapat lakukan melalui fasilitas ATM atau transfer M-Banking melalui smartphone saudara. Juga bisa melalui OVO, tentunya OVO yang premier atau yang sudah di-upgrade. Juga melalui GoPay, tentunya yang sudah di-upgrade. Untuk persembahan umum dan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke nomor rekening BCA 32700804447 atas nama Cahyo Nugroho. Untuk benih iman dan G25K, saudara dapat mentransfer ke rekening BCA 0153039540 atas nama Sony Suhartono atau Cahyo Nugroho. Yang ketiga, sehubungan dengan perkembangan dan situasi saat ini, tidak memungkinkan kita untuk bertemu atau bertatap muka secara langsung, maka kita akan melakukannya secara online. Oleh sebab itu, para pengurus, para koordinator, para pemimpin kontak wajib untuk mendownload aplikasi Zoom. Kita akan melakukan pertemuan ini secara online dengan menggunakan Zoom. Yang keempat, pokok-pokok doa kami kirimkan setiap hari melalui WA. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa bersama-sama serentak jam 9 malam. Yang kelima dan yang terakhir, jangan panik saudara. Tetaplah tenang, tetapi harus waspada. Jagalah kesehatan saudara, minumlah vitamin C dan vitamin E, jagalah pola hidup saudara tetap sehat. Dan yang terakhir, tetaplah berdoa. Demikianlah pengumuman yang kami sampaikan kepada saudara. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita
kita akan berdoa bersama menutup ibadah ini. Mari kita berdoa. Saudara, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus memberkati hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, usahamu, pendidikanmu, bisnismu, pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Keluargamu, keuanganmu diberkati oleh Tuhan sampai kedatangan yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.